Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Anissa Iliyina dan Yusuf Alfatona akan membahas materi tentang Perang Padri. Perang Padri merupakan salah satu pertempuran yang dilatar belakangi oleh perpecahan di kalangan rakyat Minangkabau, tepatnya antara kaum Padri dan kaum adat. Pertempuran ini terjadi di daerah Sumatera Barat dan terbagi ke dalam 3 periode. Kaum Padri terdiri atas ulama-ulama yang memiliki tujuan untuk memurnikan ajaran Islam di Minangkabau, sedangkan kaum adat merupakan kelompok masyarakat di Minangkabau yang masih memegang teguh adat istiadat dari leluhur mereka. Fase pertama pada tahun 1821 hingga 1825 dimulai dengan gerakan kaum Padri yang menyerang pos-pos dan melakukan pencegatan pada patroli Belanda. Pada bulan September 1821, pos-pos yang ada di Simawang menjadi sasaran penyerangan kaum Padri. Tahapan pertama ini terjadi bentrokan dan perperangan antara kaum Padri dan kaum adat murni tanpa adanya bantuan dari pihak asing atau Belanda. Dalam perang ini, kaum adat merasa tidak sanggup dan akhirnya meminta bantuan Belanda dengan imbalan sebagian wilayah Minangkabau. Fase kedua. Pada tahun 1825 di Jawa mulai berkobar perang di Ponorogo. Belanda menilai bahwa perang di Ponorogo lebih berbahaya daripada perang Padri. Bagi Belanda, tahun tersebut digunakan sedikit untuk mengendorkan ofensifnya dalam perang Padri. Upaya damai diusahakan sekuat tenaga. Kolonel de Stuers, penguasa sipil dan militer di Sumatera Barat, berusaha mengadakan kontak dengan tokoh-tokoh kaum Padri untuk menghentikan perang dan sebaliknya perlu mengadakan perjanjian damai. Belanda kemudian meminta bantuan kepada seorang saudagar keturunan Arab yang bernama Sulaiman Al-Jufri. Sulaiman Al-Jufri menemui Tuanku Imam Bonjol agar bersedia berdamai dengan Belanda. Tuanku Imam Bonjol menolak, kemudian menemui Tuanku Lintau, ternyata merespon ajakan damai itu. Hal ini juga didukung Tuanku Nan Receh. Pada tanggal 15 November 1825, ditandatangani Perjanjian Padang. Isi Perjanjian Padang itu antara lain: 1. Belanda mengakui kekuasaan pemimpin Padri di Batu Sangkar, Suaraso, Padang, Gugus Sikandang, Agam, Bukit Tinggi, dan menjamin pelaksanaan sistem agama di daerahnya. 2. Kedua belah pihak tidak akan saling menyerang. 3. Kedua pihak akan melindungi para pedagang dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan. 4. Secara bertahap Belanda akan melarang praktik adu ayam. Fase ketiga. Perang tahap ketiga ini adalah masa bersatunya kaum adat dan kaum Padri untuk mengusir Belanda yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Pada tahun 1832, dengan cepat Lintau, Bukit, Komang, Bonjol, dan hampir seluruh daerah Agam dapat dikuasai oleh Belanda. Melihat kenyataan ini, baik kaum adat maupun kaum Padri menyadari arti pentingnya pertahanan. Akhirnya kaum Padri pun dan kaum adat bersatu melawan penjajah. Kemudian terjadi pertempuran yang sangat sengit. Pertempuran pada tanggal 12 Agustus, Belanda memerlukan waktu 2 bulan untuk dapat menduduki benteng Bonjol, yang didahului dengan pertempuran sengit. Kekalahan pasukan Padri. Di tahun 1834, kekuatan Belanda berfokus untuk menguasai wilayah Bonjol. Hingga akhirnya, pada tahun 1835, pasukan Padri mengalami kesulitan dan dipukul mundur. Pada 10 Agustus 1837, Tuanku Imam Bonjol menyatakan kesediaan berunding dengan Belanda. Sayangnya, usaha perundingan itu justru mengalami kegagalan dan memicu terjadinya perperangan lagi. Benteng Bonjol dikepung dan berhasil dikuasai oleh pasukan Belanda pada Oktober 1837. Tuanku Imam Bonjol dan sejumlah pejuang lainnya menyerahkan diri untuk menjamin keselamatan kaum Padri. Setelah menyerahkan diri, Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Cianjur, Ambon, dan akhirnya wafat di Manado pada 6 November 1864. Dampak Perang Padri.
jatuhnya kerajaan Pagaruyung atau wilayah Sumatera Barat ke tangan kolonial Belanda. Selain itu, Tuanku Imam Bonjol yang tak sudi untuk menyerah kepada Belanda harus ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.